Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wasabi'u itu ya. Utawi adab alim kang kaping 7 iku ayakuna yen to ana apa takwiluhu gondelane alim fi jami'i umurihi ing dalam sekabehane perkarane alim iku Allah Ta'ala ing atase Allah Ta'ala. Jadi Allahus Samad, hanya Allah saja yang dijadikan sebagai tempat bergantung, tempat ini gondelan itu menggantungkan diri kepada Allah. Jadi gampangnya itu orang yang punya rasa tawakal, pasrah pada semua ini urusannya. Nah, sudah barang tentu dibarengi dengan ikhtiar. Ikhtiar semuanya diserahkan oleh Allah. Ikhtiar ini, ikhtiar tawakal, ikhtiar tawakal, tawakal ikhtiar. Karena tawakal tanpa ikhtiar itu nanti jadinya putus asa. Ya. Jadi orang yang tawakal, orang yang bergantung kepada Allah tetapi tidak berusaha untuk mencari rahmat Allah, itu nanti jadinya putus asa. Ya. Sementara putus asa itu hukumnya dosa. Putus asa itu dosa karena dilarang oleh Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Terus ikhtiar. Ya, terus ikhtiar. Nah, itu. Wasaminu utawi kang kaping 8 iku Allah yaj'ala yen ta ora ndadekake sapa alim ilmahu ing ilmune alim sulaman ing andah media ya tawassalu bihi kang gawe lantaran bihi sebab ilmu ilal aghradi ad-dunyawiyati maring pira-pira tujuan ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Min jahin bayane pangkat au malin utawa harta au sumatin utawa sum'ah mendengarkan ini popularitas ya, nama au syuhratin utawa kondang, syuhrah populer, au taqaddumin utawa dingini al akronihi ing atase pira-pira kancane alim. Jadi satu tidak menjadikan ilmu itu sebagai media pencarian harta. Gampangnya orang alim tidak boleh memanfaatkan ilmunya untuk tujuan materialistik. Nah, tujuannya lalu gimana? Ya tujuannya yang ngamalkan ilmu. Tidak mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Lah kok
saat mengamalkan ilmu lalu mendapatkan kekayaan itu logis, ya, logis saja, rasional saja. Jadi ada orang yang ini mengajar lalu diberi, bekerja lalu digaji, apalagi yaitu diniati ngamalkan ilmunya. Kalau semuanya bisa begini, nah itu maka tidak ada kompetisi negatif, ya, tidak ada kompetisi negatif. Jadi misalnya pangkat, derajat, jabatan, nah, itu ya bagian dari amanah aja. Jadi teorinya santri itu ya tidak serakah untuk mencari harta, pangkat, derajat. Tetapi kalau diberi amanah tidak lari, tidak mengelak. Jadi kalau diberi amanah ini diserai, ayo kamu jadi ini, siap, nah, gitu. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya kalau enggak apa-apa. Diamanai, kok suruh daftar, ayo daftar. Kalau enggak jadi ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tetap ikhtiar untuk ini bisa semaksimal mungkin mengamalkan ilmunya, ya, bisa semaksimal mungkin mengamalkan ilmunya, tapi tidak dalam rangka untuk mencari popularitas agar terkenal dan didengar di mana-mana, ya. Sum'ah itu ini didengar-dengarkan, ditunjuk-tunjukkan. Ini loh, karena saya IAIN jadi UIN, nggak usah kayak gitu. Bahwa cerita bagaimana proses menjadi ikhtiarnya kayak apa, itu historis sifatnya, historis, menyampaikan kesejarahan. Fungsinya apa? Untuk edukasi. Oh, ternyata prosesnya berliku-liku, tidak mudah. Apa saja itu dilakukan harus dengan sungguh-sungguh, sabar, tekun, dan terus menerus, ada kontinuitas. Jangan putus asa di tengah jalan. Ya, pokoknya dilakukan. Apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dilakukan. Nanti akan ada bagiannya sendiri-sendiri. Nanti akan ada bagiannya sendiri-sendiri. Jadi orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas, ya lillahi ta'ala, itu nanti akan mendapatkan bagiannya. Ini Allah tidak akan keliru, ya, tidak akan keliru memberikan rahmat dan rizkinya kepada siapa. Nah, jadi ini adab, etika. Ada orang itu yang senangnya mencari-cari terus, mencari-cari, berharap-harap, ya, berharap-harap negatif, ya. Kalau berharap-harap positif bagus, berharap akan mendapatkan ilmu bagus, berharap agar bisa berkomunikasi yang baik, ibadah, berharap bisa ibadah istiqomah, khusyuk, bagus, bisa seperti yang dilakukan oleh kawannya, gurunya, bagus. Bagus. Tetapi kalau untuk persaingan, ya, untuk menyaingi, nanti kalau tersaingi sakit hati. Jadi orang itu sebabnya sakit hati itu satu karena adanya tomak. Kalau dalam bahasa agama kita ini, akhlak, tomak itu menginginkan sesuatu yang di luar porsinya.
tomak. Tomak ini misalnya ini ada orang ini panen, ya panen, lalu kita berharap untuk diberi, oh panen nih, dinteni wae nang omah, di depan rumah, nunggu kapan ini diberi cipratan hasil panen, apa ikan, apa padi, apa gitu. Nah, orang yang berharap-harap kayak gini nanti akan kecewa dan sakit hati, kemudian menuduh orang yang nggak memberi pelit. Jadi wah pelit ya, wong panen kok orang nggak nggak disampaikan sampai ke sini, tidak diberikan sampai sini. Nah, akhirnya nuduh kawannya pelit. Akhirnya bilang kalau ini tetangganya tidak perhatian, karena motifnya itu motif untuk mendapat, ya, motif untuk mendapat. Dapat apa saja, ya. Jadi ini ingin diperlakukan lebih dari yang lain. Nah, itu juga tomak atau kalau dalam bahasa ini Indonesia gila hormat. Jadi kalau nggak disubyo-subyo, kalau datang itu harus ini. Makanya kalau datang itu selalu ini sengaja ini paling lambat di belakang. Jadi nanti kalau sudah tengah-tengah acara itu datang, kemudian orang berdiri semua. Ada yang niteni kayak gitu. Wah, atau ini memakai pakaian atribut kebesaran tidak pada tempatnya. Itu akhirnya nanti akan kecewa jika tidak direspon sesuai dengan keinginannya. Nah, yang benar ini lalu gimana? Ya sudah, melaksanakan aja sebaik-baiknya. Jadi kok tetangganya panen, ya alhamdulillah tetanggaku panen. Sudah sampai situ aja, nggak usah wah kalau diberi seneng, nggak usah. Ini yang terakhir ini jadi perkara ini, ya, jadi masalah rohani, masalah sosial, gitu. Nah, yang bagus itu yang panen, yang punya keinginan. Kalau panen ini, tak bagi-bagikan ke tetangga kanan kiri dan seterusnya, diberi, ya, itu ini bagus, ya, itu bagus. Ya, jadi kita ini punya etika, jangan sampai memposisikan ilmu itu jadi kotor. Ilmu itu cahaya suci, jangan dikotori oleh ini hal-hal yang sifatnya materialistik. Bahwa ini ada gajinya, misalnya ngapa, ya, ngajar, itu sudah yang punya kewajiban adalah yang ngurusi. Makanya kalau kita ini ngurusi kayak gitu jangan sampai terlambat, ya. Kalau ngurusi gaji gaji tukang apa, jadi tukangnya nggak berharap-harap, ya, kitanya karena sudah tepat waktu, sudah direng-reng, jadi serba baik, ya, serba baik. Ingin sama-sama rebutan memberi. Jadi ini Allah yaj'ala ilmahu sulaman yatawassalu bihi ila al-aghrad al-dunyawiyah. Intinya di situ. Nah, jangan sampai ada kompetisi negatif
dengan kawannya sendiri. Tak saingi ya, persaingan negatif. Kalau persaingan positif itu ya musabaqah, fastabiqul khairat. Jadi bergegas-gegas dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan, bukan mengalahkan. Iki jenenge menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.